rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab masih bagian depan, yang belakang masih ada yang berbicara sendiri, ada yang asik sendiri. Ulangi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Ibu Pejabat Mutu Ibu Haja Dekat Ahmad Yakin, yang terhormat Ustaz dan Ustazah Istiqlal Kausar beserta karyawan dan karyawati Istiqlal Kausar, yang Ustazah banggakan siswa-siswi Istiqlal Kausar kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan bisa melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj di halaman Istiqlal Kausar dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan benar menuju jalan yang terang melalui ajaran yang ada di Islam. Di sini Ustazah juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Wali Murid atas support terhadap kegiatan di Istiqlal Kausar, di mana hari Sabtu waktunya anak-anak ibu di sekolah, tapi nanti Hafiz melakukan kegiatan. Nah, Ustazah boleh tanya? Ustazah boleh tanya? Alhamdulillah kalau boleh. Kita berkumpul di sini memperingati apa sih, Nak? Isra Mi'raj. Siapa yang tahu arti Isra Mi'raj? Peristiwa yang luar biasa. Yang bagaimana ini peristiwanya? Ada yang berani silakan maju. Boleh. Kelas berapa? Kelas 2A. Kasih tepuk tangan untuk kelas 2A. Mbak siapa namanya? Mbak Naira. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kalau boleh tahu yang peristiwa luar biasa itu yang apa? Coba diceritakan. Yang hidranya bagaimana? Ini juga perjalanan
Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kasih tepuk tangan untuk Naira. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus menerima wahyu dalam semalam, yaitu apa nak? Untuk apa? Melaksanakan sholat 5 waktu seperti tema kita hari ini, yaitu apa? Ayo bersama kita baca. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sholat 5 waktu secara khusyuk, tumaknina dan istiqomah. Lagi loh perintah yang didapat dari Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harus kita tingkatkan ya. Sholat 5 waktu. Nah, yang perlu kita tekankan yakni pada peringatan Isra Mi'raj, yaitu kita meningkatkan sholat 5 waktu tepat waktu secara istiqomah dan tumaknina. Itu yang paling utama itu ya nak ya. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengerjakannya, meniru sikap-sikap Nabi yang baik kita ikuti, kita tirukan. Insya Allah itu dari pada anak-anak tetap semangat. Usaha akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa udah kasih salam dulu. Pelan aja. Oke. Teman-teman sudah siap jawab salam? Yang putra sudah siap? Yang putri sudah siap? Putra dan putri harus semangat tapi tidak perlu berteriak. Jawab salamnya dengan santun dan lembut bisa? Kasih salam mulia. Gak bisa kalau barengan. Kalikan dulu ya. Oke. Hitung sih. Oke, hitung dulu 1 sampai berapa? 100. Hitung 1 sampai 3 aja. Sampai 3. Sampai 3 aja. Cukup sampai 3 ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Kiu kiu. Wow, kiu kiu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab, diikuti. Ngomong, dibuka ya. Nggak usah dijawab, diikuti. Oke? Ngomong, dibuka mulutnya. Salam itu tidak boleh dibuat main-main. Karena salam itu doa. Apa tadi? Iya dong. Makanya tidak boleh dibuat main-main. Jawab saya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kalian menyapa. Apa kabar kawan-kawan semua? Jawabnya baik. Coba lagi ya. Kasih semangat kan yang kepanasan, semoga dapat berkahnya lebih banyak. Amin. Apa kabar kawan-kawan semua? Apa kabar sahabatku semua? Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Siapa yang kesini sudah mandi? Angkat tangannya dikit coba. Yang angkat tangan adalah diri anak yang belum mandi.
Itu kita gigi konsentrasi. Siapa yang kesini sudah mandi? Siapa mandinya di mesin cuci? Kalau kau sudah mandi, badan menjadi wangi. Kalau kau belum mandi, tepuk tangan. Jangan belum mandi. Kita langsung dulu ya. A'udzu billahi min kulli syaitanir rajim wa min kulli 'ainin la'nah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dimakan, ini bukan makanan. Ini namanya mikrofon. Mikrofon. Mulia sehat. Sakit. Sakit. Sakit apa? Kamu sakit apa? Aku punya sakit. Boneka bisa sakit apa tidak? Tidak bisa. Karena boneka ciptaan Allah apa manusia? Berarti boneka itu benda hidup atau benda mati? Hidup. Tidak ada manusia yang bisa menghidupkan kecuali dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi yang dihidupkan habis itu mati. Bonekanya duduk dengan tegak. Bisa nggak kakinya dilipat? Teman-teman bisa melipat kaki? Bisa duduk dengan tegak? Bisa melipat tangannya? Ayo kita ucap syukur sama Allah, coba. Bangun tidur. Doanya mana? Alhamdulillah jawabnya. Putra sama putri jawabnya yang semangat. Bangun tidur. Alhamdulillah. Makan ikan goreng. Alhamdulillah. Makan nasi goreng. Alhamdulillah. Makan sendal goreng. Baju baru. Tasnya baru. Sepedanya baru. Temannya bau. Saya pergi haji. Alhamdulillah. Ibu pergi umrah. Alhamdulillah. Kakeknya meninggal. Ulang lagi. Lihat orang mati. Orang bisa dipanggil nama saudara.
laki-laki, badannya tinggi, wajahnya tampan, hidungnya mancung, giginya putih karena rajin bersiwak, tapi bajunya lusuh, imamahnya lusuh, badannya terlihat kurus, dan dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid saat subuh pelan-pelan, buka pintunya pelan-pelan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia setengah berlari menuju ke masjid. Sampai di masjid sandal ditata, menghadap keluar, berjajar, dan dia duduk di shaf yang ketiga, tidak mengganggu jamaah yang lain. Ketika Bilal berdiri untuk mengumandangkan iqamah, semua badan berdiri tegak, tangan bersedekap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berdiri, Rasulullah maju menjadi imam sholat subuh, dan ketika tangan diangkat, Allahu Akbar, tidak ada satupun yang bergerak kecuali mengikuti imam. Badannya bungkuk ikut rukuk, ketika sujud, semuanya kompak, dan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pemuda tadi pulang ke rumahnya dengan terburu-buru, diambil sandalnya, dia lari pulang dan dilihat oleh Rasulullah. Siapa tadi yang berlari pulang? Oh, saya tidak tahu Rasulullah. Oh, mengenalnya? Oh, itu Rasulullah. Namanya Abu Dujana. Abu Dujana. Iya. Aku tidak melihat wajahnya, aku hanya melihat punggungnya dari belakang. Kenapa dia terburu-buru? Tidak tahu wahai Rasulullah, kami tidak tahu. Hari kedua datang, subuh tiba, Abu Dujana kembali berlari ke masjid, duduk di shaf yang ketiga, berzikir sampai Bilal berdiri mengumandangkan iqamah. Rasulullah maju lagi menjadi imam salat subuh. Allahu Akbar. Semuanya tunduk melihat tempat sujudnya, tidak ada yang bergerak, dan kecuali setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Abu Dujana keluar lagi dari masjid, diambil sandalnya, dia lari cepat-cepat menuju ke rumahnya, dilihat lagi oleh Rasulullah. Itu Abu Dujana. Iya wahai Rasulullah, dia harus pulang cepat-cepat. Hari ketiga, Rasulullah pun sudah menunggu Abu Dujana di masjid. Bilal mengumandangkan iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berdiri, Abu Dujana berdiri. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hentikan dia, jangan boleh pulang. Tahan Abu Dujana, jangan boleh berdiri pulang. Ditahan oleh Rasulullah, disentuh oleh sahabatnya. Wahai Abu Dujana, kau dipanggil oleh Rasulullah. Badannya berbalik, matanya memerah, kepalanya menunduk. Abu Dujana datang kepada Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kepalanya menunduk dengan malu. Wahai Abu Dujana, kenapa kau pulang tergesa-gesa? Kenapa kamu tidak berzikir? Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Subuh ini waktu yang sangat mustajabah untuk engkau berdoa. Wahai Rasulullah, jika aku tidak pulang, aku punya anak laki-laki kecil. Wahai Rasulullah, jika aku terlambat pulang, anakku akan memakan buah kurma milik tetanggaku si Yahudi yang jatuh di halaman rumah kami. Kami tidak pernah mengambil haknya ya Rasulullah, tapi tetangga Yahudi itu sangat pelit, kami tidak pernah diberi. Rasulullah menangis. Ternyata ada sahabatnya yang tidak bisa makan, ada sahabatnya yang kekurangan makanan. Rasulullah memperbolehkan Abu Dujana untuk pulang segera. Cepat engkau pulang wahai Abu Dujana. Dengan tergesa-gesa hampir terjatuh, Abu Dujana menggunakan sandalnya sampai sandalnya rusak, berlari menuju ke rumahnya, dan dilihat
Ayah, kenapa dibuang? Aku lapar ayah. Kan kurbannya sudah kotor. Tetangga kita tidak akan mau ayah. Aku lapar. Di rumah tidak ada makanan wahai ayah. Setiap hari puasa. Aku ingin makan ayah. Kok puasa terus? Sabar ya nak. Orang yang sabar akan ditolong oleh Allah. Lapar ayah, aku lapar. Perutnya sangat kecil, tulang-tulang di rusuknya sangat nampak. Dibelai kepala putranya. Nah, sabar ya, Allah akan menolong orang yang sabar. Dipeluk anaknya, matahari semakin tinggi. Karena dulu subuh itu gelap dan matahari ketika selesai fajar mulai menyinari kulit dengan hangat. Datang penunggang kuda 2 orang mendekati rumah Abu Dujana. Sampai di depan rumah Abu Dujana, disapa. Assalamualaikum Abu Dujana. Waalaikumsalam. Rasulullah bersama Abu Bakar. Silakan nak, salim nak kepada Rasulullah. Ini sama Tuan Abu Bakar. Dicium tangannya dan ditanya, wahai Rasulullah, ada perlu apa ke rumahku? Tunjukkan aku di mana rumah pemilik pohon kurma tetanggamu. Nah, Anda mau ketemu sama pemilik pohon kurma? Iya. Rasulullah diantar. Itu Rasulullah rumahnya dekat-dekat. Setelah sampai di depan rumah, Rasulullah mengetuk pintu. Permisi. Permisi. Hitungan ketiga, ketika ketukan yang ketiga tidak dibukakan pintu, Rasulullah akan pulang karena ini adab dalam bertamu. Ketukan yang ketiga. Permisi tuan. Ya Pak, tunggu. Dibukakan pintunya. Siapa? Aku Muhammad. Aku mau membeli pohon kurmamu. Siapa yang mau jual pohon kurma? Nah, kalau mau pohon kurmaku ini silakan disewa. Aku tahu pasti kau mau berikan kepada tetanggaku yang miskin itu kan Abu Dujana? Iya. Kalau mau aku mau minta 1 kantung emas berupa dinar dan dirham. Tanpa banyak berbicara, dari belakang Rasulullah maju. Abu Bakar mengeluarkan uang dari kantongnya, diberikan kepada si Yahudi dan ditimbang-timbang. Ini loh jadi orang kaya, berat banget. Ambil sepuasnya pohon kurma, ambil buahnya, tidak akan pernah habis. Buah kurmaku akan terus berkembang, silakan diambil. Tapi besok harganya naik jadi 2 kantong. Setuju nggak? Iya. Silakan diambil. Ambil. Malam itu Abu Dujana membawa keranjang, langsung diambil secukupnya. Yang jatuh dikumpulkan, diolah menjadi selai, menjadi bubur, menjadi kurma kering, disimpan. Anak dan istrinya makan dengan kenyang. Mereka bersyukur. Dan ketika malam datang, saat malam dikurung, tidak ada yang keluar rumah karena yang keluar adalah binatang buas. Ketika hawanya dingin, semua penduduk tidur. Lampu yang dari api, dari lampu minyak dimatikan, ditiup. Semua tidur berselimutkan kulit binatang yang tebal. Dan saat subuh menjelang, Abu Dujana keluar dari rumahnya setelah sholat qiyamul lail. Dibuka pintunya,
Matanya seperti mau lepas, badannya kaku, mulutnya tidak tertutup. Kaget, pohon kurma milik Yahudi tetangganya berpindah ke depan rumah Abu Dujana. Abu Dujana semakin bergetar dadanya. Ya Allah, kok bisa pohon kurma ini berpindah ke depan rumahku? Kok bisa? Apa semalam ada gempa? Pohonnya berpindah ke depan rumah Abu Dujana dan dia bersyukur. Anak istrinya dipanggil. Anakku, istriku, lihatlah kemari. Dilihatnya pohon kurma sudah berpindah ke depan rumahnya. Si Yahudi mengetahuinya dan akhirnya dia juga bingung, kok bisa pohon punya dia di depan rumah pindah ke depan rumah Abu Dujana. Oke, pertanyaannya sekarang, teman-teman, siapa yang mau dapat hadiah dari Allah? Iksan. Siapa yang mau